Saya tidak akan mau mengisi di tempat sebuah majelis kalau di setting semacam ini. Coba saja di saat tidak ada ustadz terkenal, ustadz kampung ngaji, nggak ada yang datang. Betul nggak? Iya, itu karena engkau telah merusak jamaah dengan gaya orang-orang terkenal sama ustadz kampung menjadi merendahkan. Kapan bisa selamat? Nggak akan selamat orang dengan kesombongan. Suatu ketika kita ketemu di sebuah masjid. Masjid itu dengan penuh kebanggaannya bercerita begini, Buya, kami berharap Buya bisa ngisi pengajian di sini. Kenapa? Karena pengajian di sini alhamdulillah bisa rame. Memang kami undang ustadz-ustadz terkenal. Cuma tidak tahu kenapa dia manggil kami, apakah saya golongan ustadz terkenal, tidak tahu mulai kapan saya jadi ustadz terkenal. Dia sambung, sudah didaftar kita. Dalam sebulan sudah didaftar gini, kami harap Buya di sini. Oh begitu, saya jawab, saya tidak akan mau mengisi di tempat sebuah majelis kalau di setting semacam ini. Coba saja, di saat tidak ada ustadz terkenal, ustadz kampung ngaji, nggak ada yang datang. Betul nggak? Iya, itu karena engkau telah merusak jamaah dengan gaya orang-orang terkenal sama ustadz kampung menjadi merendahkan. Kapan bisa selamat? Nggak akan selamat orang dengan kesombongan. Akhirnya terkagum-kagum dengan ustadz terkenal. Mohon maaf, kiai kampung kita, ustadz di kampung kita waktu mbah kita meninggal yang rawat, mulai dari mandikannya sampai mengubur, doa berhari-hari beliau loh ya. Yang ngajari sholat adalah dia. Ini model sombong ngaji itu juga ada. Model sombong berguru. Berguru harus terkenal, harus saat ini. Ini adalah problem dalam menuntut ilmu. Sehingga termasuk tadi pengajian-pengajian kelas menengah ke atas, diundang ustadz-ustadz begini, tempatnya di model begini dan sebagainya. Sehingga di saat disuruh hadir pengajian biasa, ya ini pengajian orang biasa deh. Kita kan pengajian spesial. Harus di tempat begini. Na'udzubillah. Itulah kesombongan dalam hatinya. Kadang kita terheran suatu ketika kita ada satu orang datang dari kota, datang ke tempat ini, Masya Allah, mampir ke rumah. Rupanya hanya ingin mendatangi pengajian yang dikemas dengan tidak tahu ustadznya siapa. Akan tapi malah dilewati, dia mampir ke rumahnya satu ustadz yang luar biasa itu tidak dihadiri pengajiannya. Rupanya hanya pengen hadiri gebiar. Ada sekarang pengajian hari ini ada tren juga, hati-hati. Gaya pengajian pun untuk sombong-sombongan. Hati-hati. Maka kita perlu koreksi semuanya. Yang hadir pengajian ini biar benar juga. Akan tapi subhanallah, bisa saja itu bersama orang-orang fakir dengan panjatan doanya meruntuhkan kesombongan kita duduk dengan mereka. Tentunya ini bukan berarti Anda merendahkan ustadz terkenal. Oh bukan, kami tidak mengajari merendahkan ustadz terkenal. Akan tapi ayo kita kembali dengan keinsyafan. Ustadz yang tidak terkenal pun ketahuilah, justru kadang-kadang mereka itu sangat ikhlas. Jangan merendahkan kiai-kiai di kampung kita, ustadz di kampung kita. Ini termasuk cara belajar. Senengnya kiai terkenal. Ini saya ajari ini penting banget. Akhirnya merendahkan kiai kampung. Ini yang akan kita kembalikan. Percaya, hormat kepada kiai di kampungnya. Ini biasanya bahwa nih, dia orang kaya, bisa kenal ustadz-ustadz yang kelihatan di televisi misalnya, yang kelihatan di YouTube. Wah ini, kalau sudah kenal ustadz-ustadz begitu, biasanya kalau pulang ke rumah dengan ustadz kampung itu jadi tidak respect, tidak kurang respect. Ini ustadz lokal, ustadz kampung. Kalau saya kan levelnya ustadz, fotonya gede-gede fotonya di rumah. Gede-gede sama ustadz mana? Ustadz kota tadi. Ustadz kampungnya yang ngajari dia sholat, yang ngajari ibunya sholat, yang ngajari idenya, yang ngubur ibunya meninggal, yang ngurusi bapaknya meninggal, nggak diperhatikan. Sombong dia. Makanya dalam majelis pun kami ingatkan, tolong para ustadz, jangan ajari jamaah itu adalah dengan gaya kesombongan.